Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, juga ditambahkan kecerdasan, sehingga kita dapat sama-sama mengikuti materi atau belajar jarak jauh ini dengan baik ya, dan diberi kemudahan walaupun dalam kondisi yang sangat minimal gitu ya, karena memang kita tidak terbiasa. Mudah-mudahan ini nanti menjadikan satu kebiasaan, sebab nanti yang dulu-dulu pun sebelum pandemi Bapak sudah menggunakan metode ini. Jadi kalaupun kita tatap muka, jadi nanti kita juga akan tatap muka nanti ya, akan sama, karena dulu Bapak juga ngajar begitu. Setelah di kelas kalian diskusi, setelah diskusi kalian mempelajari video yang Bapak kirimkan, sama saja akan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya kalian akan membuat video, karena tugas dari Bapak itu selalu ada. Ya, semua itu untuk kepentingan kalian, bukan kepentingan Bapak ya, karena Bapak ingin kalian itu bisa menerima materi dengan baik. Kalau kalian malas ya itu sudah resiko, mau apa lagi ya kan. Oke anak-anak, materi kita yaitu perbedaan budaya. Kemarin kita sudah berbicara tentang perbedaan agama. Nah, kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta menurut Bapak Kuncoro Ningrat tahun 96 ya. Itu menjelaskan bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Nah, budaya itu berarti budi atau kekal. Nah, kalau menurut bahasa asing itu namanya kultur. Budaya itu kultur, yang artinya mengolah atau mengerjakan, gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan mengolah tanah dan bertani, gitu loh. Jadi tindakan seorang untuk mengolah atau mengubah alam, nah itu disebut budaya. Oke, kita singkat saja langsung ke ringkasan. Nah, kalian bisa buka buku BOS ini ya. Sengaja Bapak menggunakan buku BOS, tujuannya karena buku BOS kalian punya semua. Kalau buku pegangan itu silahkan kalian kembangkan gitu loh. Tujuannya itu, karena kita nggak bisa tatap muka, sehingga kita nggak bisa menjelaskan semua apa yang ada dan nggak bisa panjang lebar. Nah itu. Jadi yang sudah membeli buku pegangan akan lebih baik, karena kalian banyak pustaka tentunya. Menurut Bapak Kuncoro Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan ya, dan rasa, sebuah tindakan karya serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan cara belajar. Nah, ini bisa saja kan di setiap daerah itu punya bahasa yang berbeda, betul enggak? Nah, sehingga di sana orang yang baru datang pun mereka akan belajar menggunakan bahasa itu gitu loh. Contohnya orang Banten menggunakan bahasa Banten, ya kan? Kalian juga setelah datang di sini akan berusaha belajar menggunakan bahasa Banten, karena itu adat istiadat budaya yang ada di Banten. Nah, menurut Taylor, budaya adalah keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan. Jadi kepercayaan itu menurut orang Barat itu kebudayaan gitu ya. Terus kesusilaan, ini norma ya. Seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, kebiasaan lain yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat itu disebut budaya. Menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu masyarakat. Nah itu ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca. Nah, sekarang gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma. Jadi kebudayaan itu terbentuk akibat adanya perkumpulan ide. Nih, tadinya kan orang-orang ya seperti manusia purba juga sama. Mereka berkumpul gitu kan. Lalu mereka berkomunikasi menggunakan gerakan-gerakan gitu kan. Karena mereka belum menemukan bahasa pada waktu itu, sehingga masih menggunakan bahasa-bahasa tubuh seperti itu untuk berkomunikasi. Mereka belum mengenal tulisan, mereka hanya menggunakan lambang-lambang gitu ya. Nah, itu budaya, makanya budaya mereka berburu dan sebagainya. Jadi itu kan timbul akibat ide gagasan, lama-lama berkembang dan saling diyakini. Nah, itulah namanya budaya.
Jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang aktivitas tindakan. Aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan satu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut dengan sistem. Jadi sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi. Nah, tadi aku udah ceritakan. Contohnya, manusia purba itu manusia-manusia zaman dulu. Nah, mereka kan saling interaksi, cuma mereka nggak punya bahasa. Nah, untuk berinteraksi, mereka kan harus komunikasi. Nah, komunikasinya gimana? Nah, mereka menggunakan bahasa-bahasa tubuh, gitu, menggunakan gerakan-gerakan. Nah, akhirnya disitulah ada terjadi interaksi. Begitu juga dengan tulisan, mereka belum kenal, sehingga mereka menggunakan lambang-lambang. Begitu anak-anak. Berikutnya adalah karya atau artefak. Artefak ini peninggalan ya, peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu disebut artefak. Adalah wujud kebudayaan fisik toh, yang merupakan hasil aktivitas manusia. Bapak tadi sudah sampaikan kan? Ya, aktivitas manusia pada saat mereka melakukan interaksi. Perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat itu berupa benda-benda atau hal-hal lain bisa dilihat dan didokumentasi. Sifatnya paling nyata dibandingkan dengan dua wujud kebudayaan yang lain. Oke, Oke, kita nggak diskusi dulu. Nah, itu anak-anak. Terus menurut Bapak Kuncoro Ningrat tentang 7 unsur kebudayaan itu dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang budaya. Unsurnya apa saja sih? Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup. Contohnya pakaian, gitu kan? Manusia memerlukan pakaian, betul nggak? Cuma kan pakaian ini juga mengalami perubahan anak-anak ya. Dulu waktu zaman manusia purba pakaian seperti itu. Dulu zaman masuk ke zaman kemerdekaan pakaiannya seperti itu. Coba kamu lihat sekarang, pakaiannya udah seperti ini gitu kan, bahannya beda, bentuknya beda gitu ya, motifnya dan lain-lainnya berbeda. Alat-alat yang digunakan pun sekarang sudah lebih canggih dan sebagainya. Nah, ini semua akibat adanya interaksi gitu loh, adanya aktivitas. Nah, itu yang disebut dengan artefak gitu loh. Nah, kalau kalian meninggal terus nanti itu benda-benda tersimpan, nah itu oleh anak cucu kita di zaman yang akan datang itu disebut artefak ya. Nah, terus mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, misalkan pertanian, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan kebudayaan ya. Semakin ke sini karena udah sekarang, dulu belum ada HP, komunikasinya masih menggunakan dulu HP-nya belum Android, HP-nya masih HP yang SMS gitu ya, sulit mengirim gambar. Nah, dengan adanya Android kita bisa lebih bagus gitu kan. Zaman kesananya lagi belum ada telepon, orang akan lebih sulit gitu kan, dan sebagainya. Bahasa tulisan, nah ini Bapak sudah sampaikan tadi, zaman dulu belum ada tulisan, belum ada bahasa. Nah, orang masih menggunakan lambang-lambang atau gerakan-gerakan. Untuk kesenian ini juga sudah ada dari zaman manusia purba, sudah ada gitu ya. Sistem pengetahuan juga sudah ada. Bahkan nenek moyang kita itu ilmu pengetahuannya cukup tinggi anak-anak. Kalau kita lihat banyak karya-karya yang dihasilkan oleh nenek moyang kita, contohnya Candi Borobudur. Nah, kalian lihat betapa megahnya, itu termasuk lima apa namanya, lima benda yang ini kan oleh dunia ya. Nah, termasuk Ka'bah salah satunya. Itu keajaiban, termasuk keajaiban dunia. Coba bayangkan orang zaman dulu bisa membuat Candi Borobudur tanpa semen. Nah, nggak rubuh dengan kekuatan sampai dengan saat ini. Ini kan berarti pengetahuan mereka sudah sangat bagus. Nah, dari segi religi, kepercayaan mereka sudah mempunyai kepercayaan ada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Nah, terus perbedaan lokasi, ya jelas. Perbedaan lokasi ini menyebabkan terjadinya perbedaan budaya. Gitu ya. Orang masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa dengan di Kalimantan pasti berbeda, dari rumahnya berbeda gitu ya. Dari rumahnya berbeda, dari sikap
kalimatnya juga beda-beda, tata bicaranya juga beda, intonasinya juga berbeda gitu. Nah, sekarang kita lihat keagamaan dan keyakinan. Nah, ini juga berbeda-beda. Makanya kalian nggak boleh memaksakan apabila kalian punya teman yang agamanya berbeda gitu ya. Nah, ini jelas. Di sana kita mempunyai kebudayaan. Orang Islam itu tidak mengenal yang kayak begini. Nah, orang Islam mengenalnya ini disebut kaligrafi. Nah, kalau ukir-ukiran manusia yang begini, ini relief Candi Borobudur, ini adalah orang-orang Buddha. Orang Hindu juga mengenal gitu ya. Tapi orang Islam nggak boleh katanya ya seperti ini. Makanya orang Islam pakainya seperti ini disebut kaligrafi. Nah, ini peninggalan-peninggalan. Ya, di masjid kan biasanya banyak kaligrafi. Sedangkan di pura itu banyak yang seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Perbedaan suku jelas, etnis gitu ya. Sekarang suku Baduy gitu ya, yang ada di Banten, cara berpakaiannya seperti itu ya kan. Nah, dengan suku Banten, apakah sama berpakaiannya? Beda ya kan. Kalau melihat orang Baduy yang sedang jualan madu itu sukanya kan jalan-jalan itu, nah pakaiannya seperti itu. Kita sudah nggak seperti itu ya kan. Belum pakaian adat istiadatnya juga berbeda-beda. Oke, anak-anak. Nah, Bapak rasa kalian ke sana bisa mempelajari lagi ya, lebih banyak. Oke, Bapak rasa cukup materi kita sampai di sini. Bapak cukupkan sampai di sini aja dulu ya. Sekalian biar cepat habis sekalian. Ini ada perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan ini yang menyebabkan adanya perbedaan pekerjaan itu yang pertama adalah pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi sama berpendidikan rendah pasti tingkat pekerjaannya, bentuk pekerjaannya pun berbeda. Misalnya guru itu orang bisa menjadi guru, dia harus sarjana baru bisa menjadi guru gitu ya. Nah, lalu untuk menjadi dokter, dia pun harus sekolah kedokteran, sarjana kedokteran, baru bisa menjadi dokter, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak sekolah S1 atau sarjana? Ya mereka pekerjaannya pekerja kasar atau operator-operator di industri perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, itu anak-anak. Jadi pekerjaan ini menyebabkan perbedaan. Itu adalah yang pertama adalah pendidikan gitu ya, terus keterampilan gitu dan sebagainya, modal gitu ya. Untuk menjadi pengusaha harus perlu modal, sekolahnya juga harus bagus gitu ya, dan juga harus punya skill, keterampilan gitu. Nah, itu adalah kita habiskan peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, Indonesia itu negara yang paling kaya akan adat istiadat tradisi. Itu paling kaya di dunia itu Indonesia gitu ya. Nah, sekarang kita nggak usah jauh-jauh lah, di Banten aja budayanya sudah beda gitu ya. Di Banten, satu Banten ini kalau kalian ke Anyer, bahasa daerah Anyer dengan bahasa daerah yang ada di Cilegon sama-sama bahasa Bantennya juga beda. Ada perbedaan. Nah, cara-cara pasti ada perbedaan bahasa, pasti ada perbedaan yang lainnya gitu ya, pasti ada. Nah, kalau kalian amati, nah tari-tarian itu juga kita akan banyak. Dari Banten ada Rampak Beduk gitu ya. Terus dari mana? Dari apa namanya? Jawa Tengah gitu ya. Terus ada Serimpi dari Jogja gitu kan. Nah, terus ada tari kecak dari Bali gitu. Banyak sekali. Saman dari Aceh dan seterusnya. Nah, itu ya. Selain itu, oleh karena itu anak-anak, harusnya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Dengan banyaknya budaya,
banyaknya keragaman atau keragaman budaya yang terlalu kompleks di Indonesia ini merupakan satu daya tarik bagi orang-orang asing untuk datang ke Indonesia. Nah, makanya banyak tuh turis-turis asing yang datang ke Indonesia belajar menjadi dalang, belajar menjadi sinden, ya kan? Nah, nah kayak ini seperti ini. Ini Sandra Tari. Ini Sandra Tari Ramayana ini kalau nggak salah. Di sini ada Rahwana dan ini ada Sinta. Nah ini. Nah ini kalau kita perhatikan gitu ya, tuh ya betul Sandra Tari Ramayana ini di Prambanan ini ada. Nah ini anak-anak kalau kita perhatikan di sini ini merupakan satu kebudayaan gitu ya. Ini baru ada di daerah yang di Pulau Jawa. Ke daerah Sumatera pasti lebih banyak gitu ya, Bali lebih banyak dan seterusnya. Ini baru merupakan salah satu. Nah di sana. Nah, lalu bagaimana pengembangan kebudayaan nasional? Nah, perlu dikembangkan dengan adanya pendidikan gitu loh. Makanya ada sekolah-sekolah tari gitu kan. Ada sekolah tari-tarian tradisional gitu kan. Nah, di sana kalau kalian memang senang dengan budaya-budaya atau seni-seni seperti itu, nanti kalian bisa sekolah seni seperti Bu Meta itu kan sekolah seni, akhirnya jadi guru seni gitu kan. Nah, mereka juga mengembangkan kebudayaan-kebudayaan gitu. Nah, ini anak-anak. Oke, Bapak rasa cukup sampai di sini. Kita tidak usah lanjutkan ini, kalian bisa baca untuk ke bawahnya. Saya rasa sudah cukup. Oke anak-anak, dengan adanya banyak keragaman budaya, keragaman agama gitu ya, keragaman adat istiadat, di situ menuntut kita untuk lebih bertoleransi gitu loh. Jangan nanti, idih kok ngomongnya begitu ya, nggak boleh. Justru kita harus mempelajari kenapa kok bahasanya seperti itu. Nah itu suatu keragaman kebudayaan gitu loh, yang harus kita kembangkan gitu loh. Ini tidak dimiliki oleh negara lain. Ya anak-anak, Bapak rasa cukup itu. Bapak ingin bertanya satu saja untuk apa? Untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami materi yang Bapak sampaikan. Oke, silakan dicatat. Nomor satu. Nomor satu. Bagaimanakah sikap kalian? Bagaimanakah sikap kalian untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kalian masing-masing? Satu kali ya, sekali lagi. Bagaimanakah sikap kalian untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kalian masing-masing? Oke, Bapak rasa cukup itu saja. Silahkan nanti ditulis lalu dikirimkan. Oke anak-anak, Bapak rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.